Dari 1 tahun program pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya di bidang sosial yang mencakup program sekolah rakyat. Berikut kami tampilkan wawancara eksklusif yang dibawakan oleh rekan kami Said Masyur, langsung bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab disebut Gus Ipul. Berikut ini untuk Anda. Pemirsa, 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ada sejumlah program prioritas yang sudah dikerjakan. Salah satunya adalah program strategis sekolah rakyat yang dikawal langsung oleh Kementerian Sosial. Kita akan membahasnya lebih jauh. Sudah bersama kami Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, selamat siang, terima kasih. Selamat siang, alhamdulillah. Apa kabar Gus? Sehat? Baik, alhamdulillah, baik. Ya. Baik, Gus, ini kita telah memasuki 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah rakyat ini adalah salah satu program unggulan Pak Presiden. Sejauh ini seperti apa perkembangannya? Terakhir, ada berapa sekolah rakyat yang sudah ada sejak sampai dengan saat ini? Ada 165 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan di tahun 2025 ini yang menampung hampir 16.000 siswa dengan 2.000 lebih guru dan kepala sekolah dan lebih dari 3.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, ya, dan juga sumber daya lain yang mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Ini justru naik ya, target kalau Pak Presiden kalau tidak salah 100 setiap tahunnya. Ini malah naik 165 sekolah rakyat justru. Iya, dari target pertama sekitar 50 sampai 60, tapi terus kemudian realisasinya bisa sampai 100 dan ditambah lagi di bulan September ini 65 lagi. Sehingga secara keseluruhan sejak Juli itu ada 63 titik beroperasi, Agustus tambah lagi 37, dan September 65 titik. 165. Ya. Di akhir tahun ini masih akan nambah? Rasanya kita sudah sedang mempersiapkan untuk gedung sekolah permanen tahun 2026. Jadi insya Allah nanti penambahannya akan di tahun 2026 diperkirakan sekolah rakyat bisa menampung 46.000 siswa. Di tahun pertama 165 sekolah rakyat dulu ya, Gus ya. 16.000 siswa. 16.000 siswa. Baik. Tahun kedua insya Allah di 108 titik dengan 46.000 siswa. Baik. Gus, boleh dijelaskan mungkin dulu latar belakang, kalau kita tarik ke belakang begitu, apa yang melatar belakangi kenapa kemudian ada program sekolah rakyat yang benar-benar diunggulkan oleh Pak Presiden, Gus? Pertama, ada 3 hal yang saling terkait ya di sini. Karena penyelenggaraan sekolah rakyat itu berada di Inpres nomor 8 tahun 2025. Artinya bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat ini berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini, maka itu sekolah rakyat tidak bisa dipisahkan berbagai-bagai program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan itu. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari data dulu. Datanya dulu dibenarkan atau dikonsolidasikan. Presiden sejak awal mengamanatkan pada kita 3 hal. Pertama, konsolidasi data. Kedua, bansos tepat sasaran. Yang ketiga adalah sekolah rakyat. Nah, ini berkaitan ini. Maka dimulainya dari data dulu. Nah, setelah datanya dikonsolidasikan dan sekarang data dikelola oleh BPS, kita menemukan suatu gambaran tentang kondisi yang ada di lapangan. Ini sejalan dengan pemikiran Bapak Presiden bahwa ada di antara saudara-saudara kita, anak bangsa ini, yang belum memperoleh akses yang baik terhadap pendidikan. Maka kita temukan di data-data itu, ya, pertama, banyak anak putus sekolah, banyak juga yang tidak sekolah di usia mereka sekolah, dan ada juga yang berpotensi putus sekolah. Bahkan data menunjukkan ada hampir 1 juta anak lulus SMP tidak meneruskan ke SMA. Nah, data-data inilah kemudian yang menuntun kita untuk melakukan proses seleksi untuk siswa. Maka yang bisa sekolah di sini sesuai datanya BPS itu yang berada di desil 1 dan 2. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Ya, bisa disebut keluarga prasejahtera, kurang mampu, belum beruntung, belum terbawa dalam proses pembangunan. Tetapi di dalam statistik disebut sebagai keluarga yang miskin, mohon maaf ini, atau miskin ekstrim. Kira-kira seperti itu.
Nah, setelah kita lihat datanya, kita melakukan proses seleksi bersama tim sos setempat, ada pendamping kami yang ada di lapangan, Dikdasmen, kemudian konsultasikan Bupati Wali Kota, disampaikan ke kami, baru itulah resmi menjadi peserta sekolah rakyat, ya, yang mana ini adalah dinyatakan lolos administrasi. Nah, setelah itu ya kita tindak lanjuti dengan macam-macam tahapan yang ada di sekolah rakyat. Kemudian dia nanti benar-benar bisa mengikuti proses belajar. Setelah ada komitmen dari orang tuanya, setelah ada kesepakatan yang kita buat untuk supaya anaknya bisa sekolah berasrama di sekolah rakyat. Kira-kira begitu. Jadi ini menyasar keluarga-keluarga yang memang belum mampu, belum memiliki kemampuan untuk bisa menyekolahkan putra-putri. Menyasar mereka. Hampir 4 juta seluruh Indonesia. Nah, ini hampir 4 juta ada anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Atau kalau ke sekolah belum mendapatkan lingkungan yang berkualitas. Misalnya dia sekolah, tapi orang tuanya mengajak mereka bekerja dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mendapatkan lingkungan berkualitas untuk memperoleh pendidikan. Dalam 1 tahun terakhir ini, Gus Ipul, apakah ada kendala spesifik yang dihadapi? Saya dengan informasi ada juga masalah pembangunan gedung sekolah rakyat yang masih terkendala. Seperti apa update-nya? Kalau kata Prof. Nuh itu tim ahli kita ya, yang mendampingi penyelenggaraan sekolah rakyat. Ya. Kalau kita ngurus sekolah itu, ya tidak akan kekurangan masalah. Ya, pasti masalah-masalah, kendala, dinamika ada. Apalagi ini pertama kali berasrama dan bertemunya siswa-siswa dengan latar belakang lingkungan dan budaya yang berbeda. Ya, ini yang luar biasa. Gurunya juga baru, kepala sekolahnya baru, tenaga kependidikan yang lain seperti wali asrama, wali asro juga baru. Nah, untuk itu ini perlu saling beradaptasi. Tetapi sepanjang yang sudah kita lewati ya, jadi di bulan Juli kita mulai ya. Di bulan Juli itu pada minggu pertama, bulan pertama itu dinamikanya tinggi itu. Ada yang tidak kerasan, ada yang ingin pulang, ada yang masih ingat orang tuanya, ada yang belum terbiasa dengan tata tertib yang asrama, sekolah berasrama ya, yang cukup ketat mulai bangun pagi sampai nanti pembelajaran karakternya gitu ya. Tapi itu 2 minggu sampai 1 bulan lah. Masuk bulan kedua, ketiga sudah mulai bisa nyaman siswa-siswa sekolah rakyat. Berarti dari 165 sekolah rakyat ini relatif sudah teratasi semua masalah-masalah ini? Ada masalah kekurangan air, infrastruktur masih mungkin kendala-kendala lapangan ya, ya. Misalnya masih tenaga kependidikannya kurang, ya masih misalnya masih daya dukung untuk keamanan siswa juga masih kurang. Ada sarana prasarana itu muncul tapi semua bisa diatasi karena dibantu oleh pemerintah daerah. Gus Ipul, banyak kemudian yang menyarankan agar sekolah rakyat ini dimasukkan ke dalam undang-undang Sisdiknas agar ini berlanjut tidak hanya di program 5 tahunan. Bagaimana tanggapan? Oh iya, jadi hari-hari ini kita sudah koordinasi dengan Prof. Mukti ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah lakukan diskusi, kita juga sudah memiliki konsep untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Sistem yang sekarang sedang berproses di DPR. Ini pun juga atas arahan Bapak Presiden, supaya ada payung hukum yang kemudian sekolah ini nanti berkelanjutan. Pernyataan terakhir Anda, harapan Anda mungkin 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, apa harapan yang ingin Anda sampaikan kepada publik, bentuk optimisme kepada masyarakat mungkin? Ya jelas bahwa tahun pertama ini adalah meletakkan dasar-dasar ya, di mana kita tentu menetapkan strategi-strategi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengeksekusi cita-citanya Bapak Presiden. Dan alhamdulillah Kementerian Sosial telah memulai program-program rintisan yang paling tidak ini menjadi pegangan kita untuk melakukan program-program di masa yang akan datang. Tahun ini kita sudah bisa menggraduasi lebih dari 77.000 keluarga. Sudah mentas dia, tidak terima bansos lagi. Targetnya sesuai arahan Presiden tahun depan itu bisa 300 sampai 500.000.
ya, keluarga yang bisa mentas di luar sekolah rakyat loh ini, ya, lewat pemberdayaan dan lain sebagainya. Baik Gus. Jadi tahun pertama bisa dilewati dengan baik, ya, ini suatu hal yang menentukan. Kalau kita bisa menetapkan strategi yang baik, menyusun program berdasarkan data yang akurat, ya, tentu kerja kita akan lebih terukur dan yang penting berdampak. Berdampak, Pak. Itu yang kita harapkan bersama. Semoga terrealisasi Gus dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Terima kasih banyak Gus Ipul. Terima kasih. Ustaz, demikianlah perbincangan kami dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Saya Said Masyur atas nama seluruh kru dan petugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Gus, terima kasih banyak Gus. Ya, sama-sama ya.